Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat wal afiat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur, tentunya yang masih ada pada jiwa kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, alhamdulillah tanpa terasa Ramadan sudah di pertengahan. Ibarat pertandingan, kita sudah memasuki babak penyisihan atau lewat kepada semifinal. Kalau kemarin babak penyisihan pesertanya banyak, sekarang sudah masuk semifinal, pesertanya sudah mengalami kemajuan. Di mana musola, di mana masjid, pasti mengalami kemajuan. Karena satu demi satu sudah pulang kampung, kalah, bertanding, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal orang-orang pilihan, insya Allah memasuki babak final. Kita ini termasuk orang-orang pilihan yang masuk babak final sampai nanti akhir Ramadan. Maka pertahankan kualitas keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kita siam Ramadan siangnya, malamnya kita sholat surah tarawih, berjamaah sholat isya, pertahankan. Karena ini amat sangat bahagia bagi diri orang yang melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir Ramadan dan berhak meraih minal aidin al-faizin, kembali kepada kemenangan, kembali kepada kesucian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Ramadan identik dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka disebut juga Ramadan ini Syahrul Quran, untuk mengingatkan kepada kita agar kita tetap istiqomah untuk bisa Al-Quran itu kita jadikan pegangan, kita jadikan way of life, rujukan kehidupan kita. Karena dengan Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia daripada pembeda mana yang halal dan haram, menjadi penjelas dari sesuatu yang remang-remang. Maka di dalamnya ada di dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Orang yang beriman
Dan kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memeluk agama Islam punya pedoman, yaitu Al-Qur'an. Kalau kita mengikuti Al-Qur'an, kita tadaburkan isi Al-Quran, insya Allah hidup kita tidak akan sesat, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan terarah, hidup kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram, kita tahu mana yang dianjurkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, diingatkan di bulan Ramadan ini, yang pertama kita harus cinta kepada Al-Quran. Dengan cinta kita mampu untuk membacanya. Ketika kita bisa membacanya lalu melihat arti maknanya, maksudnya, asbabun nuzulnya, baru kita insya Allah mampu mengaplikasikannya. Bagaimana kita mau mengaplikasikan dari isi Al-Quran kalau kita belum bisa melihat, mentadaburkan isinya? Bagaimana belum kita bisa melihat dan mentadaburkan isinya kalau kita belum bisa membaca? Dan bagaimana kalau kita ingin membaca kalau belum cinta kepada Al-Quran? Sesuatu yang kita anggap sulit karena kita tidak cinta, karena tidak kita suka, tidak ada rasa memiliki akan Al-Quran, maka terjadilah kita anggap Quran itu sesuatu yang sulit. Padahal kewajiban kita untuk bisa membacanya agar nanti di akhirat kelak nanti kita tidak dituntut oleh Al-Quran. Kita mengaku Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai rujukan hidup kita, tapi di dunia kita mengabaikan begitu saja, maka nanti siap-siap dituntut oleh Al-Quran di akhirat kelak nanti. Allah berfirman dalam surah Thaha 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa man a'rada, siapa orang yang berpaling kepada Al-Qur'an, enggak mau mengakui Al-Qur'an, menginjak-injak Al-Qur'an. Al-Qur'an sekedar hanya hiasan belaka. Dan jauh mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Al-Quran diinjak-injak begitu saja. Wa inna lahu ma'isyatan dunka, maka akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan sempit dalam arti materi. Kadang orang rumahnya luas, kaya, bertingkat, mengkilat mobilnya, usahanya maju, jabatannya tinggi, tapi di dalam rumah tangganya seperti neraka. Tidak ada kesejahteraan, tidak ada kedamaian, tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Karena dalam kehidupannya jauh dari Al-Quran, maka Allah berikan kesempitan dalam hidupnya, sempit dalam dadanya. Hidup selalu kurang, selalu gelisah, dan selalu saja bergantung kepada dunia. Hidupnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan jadi sempit, donka, karena jauh berpaling kepada Al-Quran. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami halau, kami giring, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam kondisi buta, dalam keadaan buta. Qala, pada saat itu ada yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa saya dikumpulkan di akhirat ini dalam keadaan buta? Padahal saya waktu di dunia melihat terang, melihat hijaunya tumbuh-tumbuhan dan tanaman,
melihat menjulang tingginya gunung, langitnya biru, lautan saya lihat dengan jelas. Kenapa saya dikumpulkan di akhirat ini a'ma dalam keadaan buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira, padahal saya dulu di dunia melihat. Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzalika, begitulah. Sekarang kalian merasakan akibat atatka ayatuna, ketika datang tanda-tanda kekuasaanku, datang Al-Quran kepada engkau, ayatuna, kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala, fanasitaha, maka engkau lupakannya. Engkau tidak mengambil ibrah dari Al-Quran, mengabaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitulah pada hari ini engkau dilupakan. Itulah daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh di dunia ini dengan Al-Quran, maka nanti kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, masih ada kesempatan buat kita. Di Ramadan ini adalah bulan pembelajaran buat kita. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Maka untuk memberikan pembelajaran untuk 11 bulan yang akan datang, maka Al-Quranlah di bulan Ramadan ini kita harus cinta, banyak-banyak membacanya, banyak-banyak mengikatnya. Jangan sampai nanti kita dilupakan ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Berapa banyak Quran pajangan-pajangan di masjid, hanya sekedar way of life, sekedar lesson, sekedar hanya hiasan belaka di musola, tapi sedikit yang membacanya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka Al-Quran kita harus mencintainya. Bagaimana cara mencintainya? Mulai kita harus bisa membacanya. Kita harus juga menghormati akan kesucian Al-Quran. Kita menghormati daripada isi kandungan Al-Quran. Harus kita imani Al-Quran. Kita yakini Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan karya manusia, bukan karya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sebuah konsekuensi dengan rukun iman kita percaya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka harus mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32, 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aminu, berimanlah, billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, wal kitabi, dan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, alladzi nazzala ala rasulih, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang turun sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, juga itu harus kita imani, kita yakini. Nah, Al-Quran sebagai pelengkap penutup daripada kitab-kitab terdahulu. Wa may yakfur billah, barang siapa ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikati, dan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusuli, dan rasul, wal yaumil akhir, dan ingkar kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh ia itu terjurang kepada kesesatan yang sangat jauh. Oleh karena itu, Al-Quran jangan kita mengimaninya hanya saja sekedar lisan,
tapi mampu untuk kita praktekkan. Orang yang beriman antara lisan, hati, dan perbuatan harus sinkron. Tidak hanya sekedar diucapkan, tidak hanya dibenarkan dalam hati, tapi mampu untuk diaplikasikan dalam perbuatan-perbuatan kita, keseharian kehidupan kita. Al-Quran kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW beda dengan kitab lain, beda dengan buku-buku bacaan lain. Kalau Al-Quran kita membacanya mendapatkan pahala, mendapatkan faidah, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, dan membaca Al-Quran, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Tidak hanya sekedar baca begitu saja, tapi dengan makharijul huruf, dengan tajwidnya, dengan huruf-huruf yang benar, tidak sekedar hanya membacanya. Maka ketika kita baca salah, maka sholat kita pun akan menjadi pertanyaan. Seperti kita membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah harus benar. Karena Al-Fatihah itu satu rukun daripada rukun sholat. Kalau kita membaca Al-Fatihahnya salah, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa tahun kita sholat? Sejak kita akil balik, mukallaf, sampai saat ini kita sholat. Kalau bacaannya rusak, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah menjadi kewajiban untuk kita membaca, belajar dan belajar. Warattilil Qur'ana tartila. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin lamun harfun wa mimun harfun. Man qara'a, siapa orang yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillahi, dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, dibalas 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tidak dikatakan oleh Rasul alif lam mim harfun, satu huruf, bukan. Walakin, akan tetapi, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu dibanding dengan 10. Kalau kita baca alif lam mim, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca satu ain, kita baca satu juz, bahkan kita bisa hatam. Luar biasa pahala-pahala yang kita raih, terutama di bulan suci Ramadan. Pahala di bulan Ramadan, pahala sunnah dibalas dengan pahala wajib, dan pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tak terhingga. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan, bulan madrasah, bulan pendidikan buat kita, terutama Al-Quran. Jangan jauh terhadap Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Jangan kita menganggap ngapain baca Al-Quran, yang penting baca terjemahnya. Ya Allah, baca Al-Quran beda dengan baca buku-buku lain. Kalau Al-Quran ini mendapatkan pahala, faedahnya dengan sendirinya, beda dengan huruf-huruf atau bacaan-bacaan lain. Kita mengabaikan bacaan, yang penting terjemahnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan juga perlu diketahui, jangan kita membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan saja. Bisa hatam sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Ntar setelah Ramadan tutup Quran, buka-buka lagi Ramadan yang tahun akan datang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang diharapkan adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi kulli waqt, fi kulli makan, fi kulli yaum, fi kulli syahr, fi kulli usbu', setiap saat, setiap waktu, hari, minggu, bulan, membaca Al-Quran. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka bulan Ramadan ini jadikan halaqah-halaqah. Bisa kita bertadarus, membaca satu dengan yang lain, saling mendengar dan saling mengingatkan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Wa ma ijtama'a qaumun
Dan tidaklah satu kaum berkumpul min baitin di suatu rumah, min buyutillah di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, yatsluna kitab Allah, lalu membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, saling belajar satu dengan yang lainnya, mengingatkan, wa asyiyatuhum wa yatadarasunahu bainahum, saling mengingati satu dengan yang lainnya. Kita baca berhalakoh, satu baca, satu memperhatikan. Kalau ada yang kurang baik, kurang lurus, diluruskan makhrajnya, tajwidnya. Itu tadarus, ngederes. Illa nazalat alaihim sakinah, melainkan akan turun terhadap orang yang tadarus Al-Quran di masjid itu as-sakinah, ketenangan, wa asyiyatuhum, dan meliputi rahmah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, dan malaikat berkeliling ketika ada jamaah sedang membaca Al-Quran, saling tadarus, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena malaikat makhluk gaib kita tidak melihat, tapi malaikat ada di sekitar orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Rawahu Muslim wa Abu Daud, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Daud. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, di waktu yang singkat ini, marilah Ramadan kita jadikan betul-betul syahrul Quran. Bulan Ramadan ada bulan Al-Quran. Demi sedikit ayat per ayat kita mampu membacanya, kita paham, ambil pelajaran daripada Al-Quran itu. Jangan sampai kita nanti dilaknat oleh Al-Quran, dituntut oleh Al-Quran, kita hanya sekedar mengakui Al-Quran tapi jauh daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita tetap cinta kepada Al-Quran dan mampu untuk membacanya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.